Kenyang makan tempe sama kenyang makan daging sama kan? Tempe sama. Yang lebih sama kemudiannya sama-sama bau. Kudu bae mambune gitu. Nggih. Sama aja. Ini di Hongkong apa di Jawa. Hongkong rasa Jawa. Ya gitu ya. Karena belum pernah jadi penasaran. Oh kayaknya enak naik mobil itu teh. Enggak juga. Sama aja. Berkali-kali menemui yang naik mobil mewah stres tapi mikirin dagangan nggak laku. Ada teman dia ditanya kenapa stres banget. Iya omset cuma 18 miliar 18 miliar stres. Karena biasanya 20 M katanya. Tuh kurang 2 M aja gelisah banget ya. Sedangkan coba di sini mah ya ada yang bisa bahagia hanya ketemu sebelah. Oh di Hongkong kayak cilok. Iya yang dicari cilok karena berapa cilok. Di Indo Ke juga. Hongkong. Di Thailand pernah Malah lihat rindu. istri minta cerai dari suaminya karena nggak dibeliin mobil yang kelima. Ada. Astagfirullahaladzim. Tapi di Indo ya Allah ada suami, ada istri yang bisa bahagia ya, hanya karena suaminya pulang bawa sebelah. Oh, dia nggak minta apa-apa. Insya Allah bahagianya tuh begitu murah ya. Hanya cukup dengan syukur, hanya cukup dengan iya kenapa nyiksa diri lah udah. Nah alhamdulillah Islam memberikan cara untuk bisa bahagia apapun itu kondisinya. Tapi ya pakai iman ya. Karena dikasih judulnya itu ya membangun semangat hidup dalam Islam ya. Kalau nggak pakai iman bahagianya pakai apa? Ya. Ada kisah luar biasa ya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dimintai makan sama orang, minta seporsi makanan. Lalu ternyata yang mintanya iya bukan orang muslim ya. Saya ulang barangkali ada yang belum tahu kisahnya ya. Lalu kata Nabi Ibrahim, kalau kamu pengen makanan ini masuk Islam dulu katanya. Atau setidaknya mengakui ada Tuhan karena dia ateis ya. Dia berkata, aku tidak akan mau mengakui adanya Tuhan meskipun harus lapar nggak jadi dikasih makanan. Dia tetap kepada kesesatannya ya. Maka dia pergi, ternyata mendapat teguran dari Allah ketika ngadu ke Allah. Ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak ngasih gitu makanan kepada dia? Ya karena dia tidak beriman kepadamu. Dibalikin sama Allah, aku memberi makan jutaan orang yang tidak beriman kepadaku setiap hari. Bahkan orang yang tadi kamu tolak kasih makan, dia bisa hidup selama 70 tahun sebagai orang ateis karena aku yang kasih makan sampai dia umur segitu. Sedangkan engkau menolak berbuat baik hanya untuk 1 kali makanan, padahal aku saja yang maha baik tetap berbuat baik ya. Ngibrit itu tadi Nabi Ibrahim, dicari mana itu orang pengen saya kasih makan. Berbuat baiknya nggak pilih-pilih, pengen bahagianya nggak pilih-pilih ya. Sederhana itu. Karena semakin kita meletakkan pesaing Allah di hati, makin sulit bahagia demi Allah ya. Makanya kita kalah dengan anak-anak bisa jadi karena itu. Betul? Yuk renungkan lagi anak-anak, gampang memaafkan ya, nggak gampang ngambek. Habis benjol sama temannya bayar lagi 5 menit kemudian. Yang berantem ya ibu nih ya. Nah kamu tuh habis benjol sama dia, anak kecil gak mikirin. Benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang saya suka, main bareng udah selesai. Orang tua mah karena mulut orang bisa gak ngomong tuh sama saudaranya 10 tahun. Alhamdulillah ya. Maka Masya Allah, apa bedanya? Sederhana. Di hati anak kecil belum ada pesaing Allah ya. Meskipun dia juga nggak ngerti tauhid itu seperti apa, fikih ibadah seperti apa, nggak tahu. Tapi kita makin gede, makin kita letakkan ada pesaing Allah. Oh gini ya rasanya punya duit, enak. Oh gini ya rasanya punya jabatan, enak. Sehingga itu bisa membuat dia yang udah dapat rezeki
bisa nggak jadi bahagia hanya karena oh aku baru bahagianya nanti kalau mobilnya sebanyak dia, kalau saldonya sebanyak dia. Kenapa bahagianya jadi harus tambah banyak alasan? Dulu waktu kecil bahagia kita nggak banyak alasannya. Jadi semakin kita meletakkan apa sayang Allah di hati, makin sulit bahagia. Aku baru bahagia kalau dia terima cintaku. Puntenlah, itu dia yang jangankan dia mencintaimu, satu dunia mencintaimu dan ingin menyelamatkanmu ke surganya Allah. Satu dunia bersepakat, yuk kita anterin si Kodenis nyampe surganya Allah. Kata yang punya surga gak ngizinin, tetap celaka ini diri ini. Terus ngapain masih ngegantungin kebahagiaan kita ke cintanya makhluk? Berbuat baik ke dia mah enggak, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bahagianya hanya ketika dia balas cinta atau tidak, kan amat sangat merugikan bagi kita. Ya. Sedangkan satu dunia membenci, tapi Allah sayang, selamat. Pegel, bener pegel banget hidup kayak gitu. Ya. Menggantungkan kebahagiaan kita di mulut orang. Mulut orang mah bojigong. Ngerti nggak bojigong? Ngerti. Ya kalau bangun tidur belum sikat gigi kan aromanya kurang enak ya. Masya Allah. Lagian udahlah, mulut orang gitu-gitu aja. Dihina, monyong kamu, emang mulut ibu langsung mancung. Biasa aja. Dipuji juga sama, ya bahkan yang harus majuin bibir kan orang yang nyebut kata monyong gitu. Tuh, praktekin coba sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Ini. Sulit. Iya. Dipuji sama aja lah, Masya Allah. Kadang gini ya, saya tanya Bu, Iya. kalau dikasih uang 100 juta suka nggak? Suka. Suka? Suka. Tapi palsu. Maksudnya apa kok ya gitu? Kadang kita suka sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Ketemu teman, tahu-tahu dia berkata, ibu kok tambah muda terus ya? Menurut ibu asli itu ucapannya. Tolong jelaskan secara medis tambah muda setiap hari itu gimana aja. Tapi kita percaya kan di toilet sendirian sambil ngaca. Ya juga ya. Sudah Bu, keriput tidak bisa berbohong tuh ya. Mau dipakein solasi badan percuma. Harus terima. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu, Masya Allah. Sekarang dipakai lagi tambah lucu. Gak masuk. Udah ya. Jangan takut jadi tua ya. Tenang aja. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, gak bisa mundur lagi. Tenang aja. Udah beneran ya, jangan. Ada kisah kayak gini ya. Saya lagi senang mengingat kisah ini. Ini kisah tentang seorang dermawan dapat kambing, beli kambing, minta Pak Kiai di desanya tolong dipotong bagiin ke seluruh masyarakat. Tapi request saya mau dapat bagian dagingnya. Yang belah mana? Saya minta bagian yang paling buruknya aja, yang gak enaknya aja. Siap, potong, bagiin, semua orang kebagian. Pak Kiai datang ke rumah dermawan. Ini yang diminta. Begitu dilihat isi plastiknya, ternyata isinya adalah lidahnya dan hatinya. Besoknya Pak dermawan dapat rezeki lagi, beli kambing lagi, minta tolong Pak Kiai lagi, Pak tolong potong, bagiin ke semua orang. Tapi kemarin saya minta bagian paling buruk, hari ini beda dong. Saya minta bagian paling baik dari kambing tersebut. Siap, potong, bagiin, selesai, datang ke rumah Pak dermawan. Ini bagian terbaik yang tadi Bapak minta. Begitu diintip, plastiknya isinya ternyata sama, lidahnya sama hatinya. Jadi dia nanya dong, Pak Kiai, kenapa sama terburuk dan terbaik?
Begitu juga dengan manusia katanya. Kalau lisan dan hatinya baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Kalau lisan dan hatinya buruk, bisa menjadi seburuk-buruk makhluk. Coba di sini ada yang pernah sakit hati sama suara kambing, angkat tangan. Berisik mas tiap hari. Lewat kandang kambing terus kurang aja. Gak ada ya. Gak ada. Tapi di sini ada nggak yang pernah sakit hati sama mulut orang? Rata-rata. Luar biasa ya. Padahal katanya lebih mulia manusia daripada kambing ya. Tapi lisannya lebih nyakitin daripada embe ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sengaco-ngaconya kambing seumur hidup, demi Allah saya nggak pernah melihat kambing homo. Bener ya kan? Iya. Manusia ngakunya punya akal, lagi pakai iman, bisa-bisa aja tuh ya. Mungkin dia lupa bahwa Allah menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Gitu ya. Maka lanjut. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat apa? Asy-Syams ya, surat 91 ayat 9 dan 10-nya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, apa yang dimaksud disucikan dan dikotori di situ? Tadi lah bicara masih ke tempat adanya iman di hati ya. Masalahnya gini, kita kalau ngomongin penyakit tuh ya, kita bagi duanya biar gampang ya, penyakit fisik sama penyakit hati gitu. Penyakit fisik versus penyakit hati, kita lihat. Penyakit fisik itu suka tidak suka, sembuh tidak sembuh, ringan atau parah, ujung-ujungnya sama, apa? Mati. Betul. Ada yang tanpa sakit mati juga bisa. Ya. Tapi bedanya apa? Di dunia kalau penyakit fisik, sambil kena penyakitnya minimal 1 dosa berguguran. Bisa jadi yang penyakitnya lebih parah daripada yang sehat, dosanya lebih suci, lebih bersih daripada yang sehat tapi malah bermaksiat ya. Karena kepahitan ujungnya cuma 2, harus hafal. 1 gugurin dosa, 2 meninggikan derajat. Ulangi, 1 gugurin dosa, 2 meninggikan derajat di sisi Allah ya. Jadi ujungnya sama, mati. Sambil di dunia kena dosa berguguran atau derajatnya makin tinggi, ketika dibangkitkan di alam setelah kematian, demi Allah penyakitnya nggak ikut. Iya kan? Nggak ada, jangankan sakit lah, meninggal dengan keadaan, mohon maaf, misalkan terlindas kendaraan gitu ya, yang sampai berserakan gitu ya, meninggal, bangun utuh, dibangkitin lagi, nggak sambil aduh pak pegangin lo susah ya, enggak. Yang maksudnya yang ditutup tadi loh. Utuh demi Allah. Ya. Nggak ngikut penyakit. Siapa yang Nah, kalau penyakit hati pematerinya kayak Ustaz di dunianya justru nggak kerasa. Bahkan merasa kemana-mana dikagumi, tangannya dicium, dan merasa jadi saya yang hebat, saya yang luar biasa. Sehingga akhirnya naudzubillah timbul penyakit hati, entah sombong, entah dengki, meninggal ikut tuh penyakitnya. Harus dipertanggungjawabkan. Apa yang membuat kamu jadi sombong? Oh, karena saya begini dan begitu. Hartanya dari Allah. Dibilang cantik, yang mendesain wajahnya Allah, bukan kita yang desain sendiri. Dibilang punya jabatan, titipan dari Allah juga. Karena kalau memang yang dikaguminya adalah dirinya, bukan jabatannya, tapi setelah beres menjabat, enggak, tuh orang beralih ke pemimpin selanjutnya, bukan kepada dia lagi. Berarti kan yang dikagumi sebetulnya bukan dianya, tapi jabatannya ya. Tertipu aja dia ya. Maka dari situ ketika pengen berobat juga beda.
Ibu sakit fisik datang ke dokter, jujur enak. Apa yang dirasa? Ininya dong. Saya juga kemarin kebanyakan makan beling. Misalkan ya misal ini masih nancem gampang akunya kan, nggak ada orang datang ke dokter apa yang dirasa, nggak mau rahasia dokter kepo enggak, saya bukan dukun kata dokternya gitu ya. Kita jujur kan, pengen sembuh soalnya. Padahal bisa jadi gara-gara sakit itu bersih dari dosa-dosa. Giliran penyakit hati, boro-boro kepikiran berobat. Ada yang datang pengen ngobatin juga. Saudaraku, gak boleh gitu. Itu tuh namanya sombong. Siapa yang sombong? Sok tahu untuk galakan dia, galakan pasiennya. Itu kan kalau diibaratin kayak ke dokter yang tadi, pasien kamu tuh harus minum ini, ngaco. Bukan dong, saya kan bisa minum obat yang lain ya. Tahu siapa sih? Jadi gitu lah ya, penyakit fisik kalau penyakit udah istilah ya. Salah konsultasi nih. Karena ibarat gini, kita ini mungkin rajin mengisi ember pahala kita. Ibarat kita punya penampungan pahala, anggaplah ember gitu bentuknya ya. Kita isi tadi sholat subuh, kita isi hari ini pengajian, kita isi misalkan nanti ada yang sedekah misalkan ya. Ketika pulang ke hadapan Allah kan disetor dong embernya. Kadang kita udah pede, sepanjang hidup aku udah banyak isi ember pahalaku. Begitu disetor, loh kok kosong, ternyata bocor ya. Kita lebih rajin ngisi ember pahala kita daripada mengecek ember kita bocor atau enggak ya. Karena kalau sampai embernya bocor kan rugi. Seumur hidup udah benar-benar keluar uang buat sedekah, seumur hidup udah benar-benar belain yang lain bangun kesiangan, dia tetap bangun subuh. Apa itu? Lanjut. Tapi ternyata nyampe Allah nggak ada, nggak laku, udah bocornya. Nah tadi apa yang paling bikin ember pahala kita bocor? Sedang hatinya yang bermasalah. Yuk punten ya. Ali bin Abi Thalib tahu? Tahu ceritanya. Ya tahu ceritanya ya. Sepupu Nabi sekaligus mantu, ya, karena menikah dengan putrinya Rasulullah.